Selamat pagi, Bu. Selamat Nah, pagi, Bu. pagi, Bro. Bu. Kurang berapa orang lagi ya? Kita mulai aja ya. Baik, Bu. Saya nggak bisa share screen nih. Settingnya diubah dulu ya. Belum bisa ya? Sebentar, sebentar, Bu. Saya share ya, Bu. Ya. Izin Bu, coba di share screen kembali sudah bisa Bu? Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, jadi pagi ini kita akan diskusi tentang eh, bagaimana posisi atau kedudukan riset kualitatif dalam evidence-based practice. Ya, ini topiknya kurang lebih ya tentang review ya tentang riset kualitatif, ruang lingkupnya, terus
riset kualitatif dalam hierarki evidence based practice ya. Penentuan pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif, kaitan antara data analisis dengan EBP, lalu penggunaan temuan riset kualitatif dalam EBP, dan peran riset kualitatif untuk memperkaya EBP untuk praktek klinik. Jadi ini kita review definisi riset kualitatif ya. Riset kualitatif itu mengarah kepada pengalaman manusia. Ya, jadi kualitatif itu mengandung informasi ya yang sifatnya kompleks ya pada respon manusia terhadap penyakit atau treatmentnya, yang penting ya untuk membangun pengembangan dan peka budaya ya, instrumen yang peka budaya untuk menilai kondisi kesehatan dan intervensi yang tepat. Kualitatif riset itu adalah sifatnya eksploratory ya. Eksploratory untuk menjelaskan, memahami, ya, menjabarkan, memahami dan menjelaskan suatu fenomena tertentu ya. Biasanya menggunakan what, why atau how, ya, tetapi bukan how many atau how frequently ya, atau berapa sering, berapa banyak, itu tidak digunakan di kualitatif. Jadi paradigma riset kualitatif itu sifatnya seperti ini ya, mengumpulkan ya, menghasilkan data melalui interview semi-struktur dan FGD, ya, terus mempelajari ya secara natural ya kejadian, terus juga menganalisis ya secara independen material atau hasil dari pengumpulan data. Ya, ini basic orientasi dasar dari metode kualitatif itu naturalism, ya, memahami treatment, ya, tiap treatment dalam konteks per orang, dalam konteks individu ya, dalam konteks individu setiap hari. Terus interpretasi, makna gejala tertentu, terus treatment yang dilakukan ke pasien dan bagaimana dampaknya ke tenaga kesehatan ya. Terus proses, ya, bagaimana proses ini mungkin mempunyai makna ya, mempunyai makna yang sifatnya dinamis. Terus interaksi, bagaimana komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan berdampak kepada makna dari pengobatan ya. Terus relativism scientific ya, reality ya, di sini maksudnya reality. Ya, mungkin setiap pasien itu mempunyai perspektif yang berbeda. Ruang lingkup riset kualitatif ya, meliputi pertanyaan how, why, terus social interaction, communication-nya, meaning, perspective, understanding, explanation, unintended consequence, terus generate hypothesis or research question for future studies. Jadi ini ruang lingkupnya. Kalau nggak ini ya berarti bukan riset kualitatif. Ya, ini tradisi awalnya ini dari riset kualitatif itu case study, etnografi, grounded theory, historical, naratif, dan fenomenologi. Ya, kenapa riset kualitatif itu penting untuk kita ya dalam konteks evidence based practice. Ini recall juga, jadi evidence based practice itu terdiri dari tiga komponen atau triangle ya. Ada pasien ya, ada
ada pilihan ya, kemauan pasien di sini, terus keahlian klinis ya, keahlian klinis dan best available clinical evidence ini yang berupa uji klinis atau data atau evidence yang dari riset ya. Jadi kalau dilihat di sini tiga dari tiga aspek ini, dua ini sebetulnya masuknya ke riset kualitatif. Ya, kualitatif itu mempunyai masalah legitimasi ya. Ya, dia memberikan wawasan dan pemahaman ya. Tapi apakah ini bermanfaat ya untuk merencanakan kebijakan ya? Apakah ini relevan untuk agenda ya, untuk program-program kesehatan? Apakah ini mengurangi mortalitas, morbidity atau biaya ya? Apakah ini apa namanya memberikan solusi pada masalah-masalah real? Ini kita lihat dulu hierarki dari kualitatif riset ya untuk evidence based practice. Dari yang paling bawah ya, paling bawah ini level 4 itu single case study, terus level 3 descriptive study, level 2 itu conceptual studies, terus level 1 itu generalizable studies. Ya, dari summary dari hierarki tersebut summary seperti ini. Yang level 1 tadi, studi yang mendapat digitalisasi ya, samplingnya berfokus pada teori dan literatur. Terus bisa kita panjangkan ya, kita perluas sebagai hasil dari analisis ya untuk menggambarkan atau mengcapture ya, menangkap perbedaan atau variasi dari pengalaman. Ya, ini prosedur analitiknya itu sifatnya komprehensif dan jelas. Ya, dan lokasi ya untuk lokasi dalam literatur itu ya itu relevan dengan studi yang lainnya. Keterbatasannya yang utama adalah jumlah ya, jumlah kata di artikel tersebut tidak bisa memberikan gambaran yang komprehensif ya. Kalau di artikel jurnal itu kan terbatas ya biasanya kata-katanya ya. Nah, untuk evidence for practice-nya ini clear indikasi ya. Clear indikasi untuk praktek dan polisi dan kebijakannya mungkin memberikan dukungan untuk current practice. Jadi ini kalau studi yang ini bisa secara langsung memberikan dukungan untuk perubahan atau untuk pengambilan keputusan yang sifatnya kebijakan ya. Ya, kebijakan. Ini nanti bisa dibaca sendiri dari level 1. Level 4 tadi single case study ya, misalnya memberikan data yang kaya ya pada data ya dari pemahaman dari wawasan atau pengalaman dari satu orang. Jadi bisa memberikan wawasan yang konteksnya yang konteksnya tidak dieksplor ya. Tapi tidak apakah ini ya analisisnya karena ini single case, apakah untuk konteks yang lain itu dapat diaplikasi? Nah, itu keterbatasannya. Terus untuk posisi dalam evidence yaitu memberikan warning ya pada tenaga kesehatan adanya fenomena yang unusual ya. Jadi ini sifatnya hanya sebatas ini. Tenaga kesehatan ini jadi paham nih nanti mungkin ya ada nih orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi ini hanya sebatas ini ya memberikan warning atau pemahaman kepada nakes, tidak sampai menjadikan dasar atau dukungan dari kebijakan ya atau program-program kesehatan. Jadi ini nanti bisa
bisa dirasakan kira-kira ini apa ya, jenis studi apa nih ya untuk yang tipe 1, untuk yang level 1. Untuk yang level 2 ini jelas ya kalau konsep theoretical konsep berarti grounded teori nih. Ya, terus level 3 juga ini menjelaskan adanya fenomena dalam suatu atau grup tertentu. Ya, mengidentifikasi nanti untuk praktek selanjutnya ya pada kelompok yang sejenis mungkin saja akan terjadi fenomena seperti ini. Itu fungsinya. Ya, nanti bisa baca sendiri jadi maknanya hierarki ini seperti apa. Terus kaitan antara data analisis dengan EBP. Di sini mencakup analisis kualitatif data yang sifatnya rigorus dan sistematik ya, merupakan bagian integral ya untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Riset kualitatif yang baik itu dia mencatat, merekam ya pandangan yang sifatnya subjektif dan personal, memberikan wawasan yang kaya dan mendalam ya. Apakah dokumentasi dalam kata atau dan naratif itu harus dalam kata ya, bukan dalam bentuk kata apa, dalam bentuk angka. Terus fokus pada keunikan, kespesifikan, keunikan spesifik ya, dan apa namanya bagian tertentu ya. Tidak perlu representatif atau generalisasikan ya. Terus juga ini dibatasi oleh konteks dan situasi. Jadi inilah yang disebut dengan riset kualitatif yang baik. Ya, ini apa namanya model dari kode ya. Jadi pada saat analisis teori ini dari istilahnya streamline kode teori model for qualitative inquiry ya. Jadi ini pertama ini adalah memberikan kode 1 ya, coding, lalu dari coding ini dikategorikan ya, kategori ini bisa dari subkategori jadikan kategori, terus menjadi tema atau konsep dan menjadi teori. Ini secara umum seperti ini namanya analisis data pada kualitatif. Ya, jadi 4 tahap analisis data ya untuk menghasilkan evidence untuk kualitatif. Step 1 itu data immersion. Data immersion itu kita mendengarkan ya berulang kali hasil rekaman atau video atau apapun ya, gambar dan sebagainya. Terus membuat kalau untuk rekaman atau video kita membuat transkrip verbatim ya. Terus membuat coding, 3 menyusun kategori dari kode tersebut. Yang terakhir adalah menyusun tema. Dan ini semuanya harusnya sudah dipahami ya kalau sudah lewat riset kualitatif. Sintesis qualitative research and evidence based nursing. Ya, jadi evidence itu atau kita menyediakan data ya untuk merubah atau meningkatkan kualitas praktek ya, itu adalah apa namanya filosofi dari evidence based practice ya. Nah, evidence itu kan merupakan sintesis ya. Jadi ada beberapa studi, artikel sebelumnya dikumpulkan lalu disimpulkan ulang. Nah, disimpulkan ulang itu namanya sintesis. Ya, jadi sintesis kualitatif itu berkontribusi pada pengembangan teori keperawatan. Terus memberikan konteks dan makna dari evidence ya, pada evidence ya untuk effectiveness ya, untuk efektivitas ya dari studi kuantitatif selanjutnya ya. Terus dapat lebih efektif memberikan data primer ya, dan juga memperkaya generalisability ya.
terus mengidentifikasi riset selanjutnya. Jadi topik-topik apa ini? Kalau dari riset kualitatif itu banyak sekali ya, bisa kita rekomendasikan ke riset berikutnya. Nah, ini pendekatan ya, pendekatan bagaimana kita mengembangkan suatu tadi ya evidence atau sintesis ya. Sintesis. Nah, ini ada dua ya, ada beberapa jenis. Integrative review ya, data integrated review ya, data dikumpulkan atau disimpulkan. Ya, kemudian bisa ya data itu dikumpulkan lalu menghasilkan tema yang baru. Ya, menghasilkan tema yang baru. Kalau interpretative review itu terdiri dari interpreting data. Jadi tema ini ya, jadi kalau ini tadi kan dikumpulkan ya temanya. Jadi temanya misalnya dari studi ini terus di merge ya, di merge misalnya ada tema yang mirip, totalnya ada berapa tema. Kalau yang ini ya, yang integrative review. Ada berapa tema dari studi-studi tersebut. Misalnya menghasilkan ya, setelah di merge, jadi itu artinya mirip-mirip digabungkan, menghasilkan misalnya 15 tema. Nah, dari 15 tema itu kesimpulannya apa? Kalau interpretative review, tema-tema itu dianalisis lagi gitu. Dianalisis lagi sebelum disintesis. Ya, ini beberapa fase dari meta etnografi. Mengidentifikasi topik atau interest ya, topik of interest ya, topik interest apa yang yang mendasari riset tersebut ya. Mungkin apa atau how atau why ya. Terus lalu memutuskan apa yang relevan dari initial interest ini ke scope yang sintesis. Jadi misalnya kita melakukan review ya, tadi melakukan review, kita kan punya pertanyaan klinis ya, atau yang dijabarkan dalam bentuk PICO tadi. Nah, itu kita kaitkan ya, yang relevan dari studi ini, ya studi yang kita temukan atau artikel, dengan PICO kita, dengan pertanyaan klinis kita. Terus kita baca studinya tersebut ya. Jadi meta etnografi itu terdiri mensintesis lagi teksnya. Ya, jadi terus main konsepnya tuh apa? Yang keempat, menentukan bagaimana studi itu berkaitan. Ya, tergantung di fase yang mana. Ya, jadi studi ini berkaitan satu sama lain. Identifikasi. Jadi kan tadi sudah kita kumpulkan ya. Jadi memang lebih ibaratnya lebih ribet ya untuk melakukan review pada riset kualitatif dibanding dengan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan udah hasilnya apa itu yang kita entah mungkin kita buat meta analisis atau dibikin review. Terus yang kelima, mentranslate ya studi tersebut ke dalam satu dalam satu kesimpulan. Ya, jadi ini tujuannya untuk melindungi ya detail dari studi tersebut jangan sampai hilang ya detailnya. Terus yang berikutnya, ya ini tadi langkah-langkah dari tahap kelima itu ada reciprocal translation, ada refutational synthesis, dan line of argument ya. Jadi reciprocal translation ini satu studi itu ditranslate ke studi yang lainnya ya. Dalam bentuk iteratif itu susunan ya. Terus ini membutuhkan asumsi. Jadi kita lihat lagi ini strukturnya seperti apa, terus kita translasikan. Terus sintesis refutasional ini studi-studi itu di amenable itu disesuaikan ya untuk mendapatkan meta etnografi, pendekatan meta etnografi yang general
ya, tapi dengan argumen yang berlawanan gitu ya. Tetap jadi kita tidak semuanya sesuai, tapi ada argumen yang berlawanan ya untuk dibandingkan ya secara lekat ya. Terus line of argument synthesis itu tentang interpretasi. Ya interpretasi apa yang kita dapat ya dari tadi yang sudah kita susun tadi. Ya, jadi teori membuat teori atau menteorikan menggunakan data dari tiap studi ya, ya dengan studi yang sedang kita lakukan. Studi atau review sedang kita lakukan. Nah, ini kalau dilihat di stage 5 ini, di tahap kelima, ya ini kalau belum dikasih contoh memang agak susah membayangkannya ya. Ya, they can about different things. Jadi yang berbeda apa? Terus apa yang hal yang sama? Ya, terus juga studinya itu reviewed each other ya. Terus dia studinya itu dapat secara progresif itu membantu ya mensupport kita membangun suatu argumen baru. Ya, jadi dari tema-tema itu dibongkar ya kalau perlu contoh-contohnya ya, makanya studi artikel yang baik itu contoh kutipannya itu direct menggambarkan dari kategori apa tema ya yang dirumuskan. Yang keenam, lalu mensintesis translation-nya. Ya, kita mengembangkan level kedua dari sintesis ya dengan analisis dengan cara menganalisis ya perbedaan interpretatif ya yang kita dapat di fase 5. Terus mengkombinasikannya secara bersama-sama. Yang ketujuh, mengungkapkan sintesis ya, mengkomunikasikan ya. Jadi sintesis ini harus tepat ya, tepat dan menggunakan konsep yang yang sesuai dengan studi atau review yang kita lakukan. Itu tadi prosesnya secara umum. Ya, nanti secara rinci ada beberapa jenis dari cara mereview studi kualitatif. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya adalah penggunaan temuan riset kualitatif dalam evidence-based practice. Ini ada 5A ya, hierarkinya tadi. Ada 5A ya, 5S. Ya, menjawab ya, jadi hierarki dari studi atau riset ini untuk menjawab pertanyaan tentang keefektifan dari 5 level approach ya. 1, computerized decision support system, summarize of evidence-based textbook, synopsis systematic review of RCT dan primary study ya. Ini dari modelnya si Heinz ya, Heinz tahun 2007, 5S level of organisasi evidence from healthcare research. Jadi ini organisasi bukan hierarki risetnya ya, tapi organisasi itu gimana cara memanage-nya ya, mengumpulkannya. Ya, jadi jenis temuan yang dapat dilengkapi oleh penelitian kualitatif itu jadi kualitatif itu tidak memberikan evidence berupa prevalensi, prediction atau sebab akibat atau hasil ya. Jadi nanti kalau menggunakan judul ya untuk riset kualitatif atau bahasa itu jangan pakai kata-kata ini ya. Jadi kualitatif riset itu cocok untuk memberikan konteks yang mendalam ya. Jadi ini deskripsinya itu lebih banyak ya, lebih banyak dan penjelasannya juga lebih kaya.
juga menawarkan pemahaman baik proses sosial dan bagaimana mungkin proses sosial tersebut dapat dimodifikasi ya untuk dalam mencapai suatu harapan ya atau tujuan tertentu. Riset kualitatif juga mempunyai cara yang kaya ya yang mungkin bukan hanya terkait faktor yang mungkin ya terkait faktor yang non klinis ya. Non klinis. Ya jadi tadi kan EBP itu ada tiga komponennya. Nah, yang non klinis ini masuk ke riset kualitatif. Ya, jadi kualitatif riset itu juga dapat mengungkapkan konsekuensi yang tidak diharapkan ya misalnya dari suatu pelayanan, terus dapat juga menggambarkan mana yang tepat ya, mana yang tepat untuk diterapkan dalam mana yang tepat ya berkaitan dengan penerapan dari teori sebelumnya. Terus memahami juga perilaku-perilaku yang tidak logis ya, yang sifatnya itu dia bisa berupa range atau cakupannya yang luas dan konteks yang non klinis. Ya, seperti ya misalnya ini pasien sudah sudah siap tidak untuk dilakukan operasi ya. Kalau dokter mungkin melihatnya yang klinis dari sudah ada perbaikan misalnya tanda vitalnya dan tanda-tanda lainnya ya laboratoriumnya. Nah, kalau riset kualitatif itu melihat ini pasien siap secara psikologis siap enggak gitu. Apa yang dia pikirkan ya, apa yang dia rasakan, yang dia takutkan. Nah, itu dari riset kualitatif. Ya ini nih fungsi perawat di sini sangat penting ya di hal ini. Jadi pasien juga bisa nggak siap karena secara psikologis dia belum bisa menerima harus operasi misalnya. Terus yang berikutnya memperkaya ya, jadi proses dan fenomena yang sedang distudi ya, tanpa yang tadi yang ini fenomenanya sedang diteliti tapi nggak ada teori-teori sebelumnya gitu. Nah, itu bisa diperkaya ya dari hasil riset kualitatif. Terus juga aplikasi atau penerapan dari perspektif teori. Jadi teori ini ya misalnya kalau dulu waktu di spesialis ya atau di magister kan menerapkan teori ini, teori itu. Nah, ini sebetulnya hasil dari riset kualitatif. Ya, peran riset kualitatif untuk memperkaya ya, dalam memperkaya evidence based practice ya. Qualitative method itu dapat menjadi jembatan gap antara evidence yang sifatnya ilmiah dan praktek klinis. Ya, penemuan riset kualitatif juga memberikan tadi ya konteks dari treatment yang dilakukan tiap hari juga dapat membantu memahami kendala dalam penggunaan evidence based practice dan bagaimana keterbatasan dalam informasi ya. Jadi kita kalau menerapkan EBP itu kan sebetulnya sama seperti riset ya, mau pakai apa, klinis, pilsa dan sebagainya. Nah, kendalanya itu di mana? Nah, itu peran riset kualitatif. Ya, juga mengenali keterbatasan EBP ya. Kenapa nggak bisa diterapkan? Ya, ini kenapa nggak bisa diterapkan? Ya, karena tadi situasi misalnya nakesnya gini, fasilitasnya seperti itu, bla bla bla. Itu bisa dilakukan dengan riset kualitatif. Ya, jadi itu topik saya singkat sebetulnya. Ya, karena hanya overview saja bagaimana bagaimana riset kualitatif dalam IBN ya. Nanti buat teman-teman yang di
di S3 kalau misalnya dalam reviewnya kan dibolehkan ya kalau menggunakan riset kualitatif. Yang S3 ya, yang S2 kayaknya nggak usah deh, pusing nanti ya. Jadi systematic review aja ya, yang S2, yang S3. Kalau misalnya kebutuhannya di dalamnya ada artikel kualitatif yang bisa diambil, nah itu kita bisa menggunakan jenis review yang lain selain systematic review. Oke, Jas, ini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Untuk yang studi fenomenologi, Bu, apakah ya. kita bisa melibatkan keluarga, Bu, dalam hal wawancara pasien tersebut? Terima kasih, Bu. Ini mesti tanyanya ke MK riset kualitatif nih, bukan di IBN nih. Ya, itu tergantung tujuan penelitiannya, bukan bisa nggak bisa, tergantung tujuan penelitiannya. Ya, tujuan penelitiannya apa, terus untuk apa? Apakah si keluarga itu masuk nggak ke dalam sampel? Ya, itu sampel itu kan setiap jenis sampel itu kan kita punya tujuan. Misalnya studi kita melibatkan lebih dari satu jenis populasi, ya populasi pasien misalnya, keluarga. Nah, itu kan ada tujuannya. Kalau pasien untuk apa, keluarga untuk apa. Ya, jadi jangan ngomong boleh atau enggak ya, itu kayak anak TK. Ibu, boleh nggak minum di kelas gitu. Itu pertanyaan anak TK itu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini untuk yang riset kualitatif itu, Bu, apakah nanti dalam systematic review berarti tidak Kalau disarankan? systematic review nggak ada riset kualitatif. Jadi semuanya hanya riset Ya, kualitatif saya aja, sampaikan Bu? berulang-ulang. Kan di awal kemarin kan Anda sudah presentasi jenis-jenis review ya. Kalau systematic review itu hanya riset kuantitatif. Kalau di situ nongol riset kualitatif, nah itu namanya bukan systematic review. Ya, mungkin ada beberapa artikel nulisnya systematic review, riset kualitatif, bla bla, itu sebetulnya salah kaprah. Istilahnya bukan systematic review ya. Bukan systematic review kalau ada. Kalau kita menggabungkan antara artikel kualitatif dan kuantitatif itu namanya integrative review. Ya, kalau hanya kualitatif saja, namanya tadi metasintesis atau metaetnografi, bukan systematic review. Itu yang mungkin saya luruskan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Saya lagi batuk ya, makanya saya daringkan ini ya. Kalau lagi batuk kan, kalau di luring harus pakai masker ya, nanti ngomongnya makin nggak jelas. Ada lagi? Ibu, mohon Ya? maaf Ibu, mau tanya. Di dalam metasintesis tadi, ketika kita menemukan penelitian-penelitian yang serupa, kan tema-tema itu kan kadang mengikuti kultural, budaya, dan lain sebagainya yang ada di wilayah tersebut. Nah, bagaimana nanti kita mensintesiskan dari tema-tema kualitatif yang ada itu menjadi salah satu tema yang nanti muncul dari kumpulan penelitian-penelitian kualitatif yang kita temukan. Mohon arahnya barangkali. Ya, jadi tadi kan dalam tahapan tadi ada 7 tahapan itu ya, kita nggak boleh menghilangkan konteksnya. Ya, ini konteksnya nih walaupun mungkin studinya mirip-mirip ya dengan satu sama lain, ya tapi kalau konteksnya berbeda itu konteksnya jangan ditinggal ya, disimpan dulu nih gitu. Jadi nanti untuk merge ya, kalau tadi misalnya ada yang mirip, temanya kan kita merge, kita gabungkan. Nah, itu dilihat dulu konteksnya sama atau enggak gitu. Sama atau enggak ini apa namanya konteksnya. Kalau enggak sama ya mungkin temanya itu kita interpretasi lagi dengan mengubah tema tersebut ya, disesuaikan dengan. Jadi
mengubah tema itu nggak apa-apa, tapi sumbernya dari tema-tema yang sebelumnya kita dapat dari artikel itu. Itu kan namanya mensintesis kan melakukan sesuatu yang baru kan. Ya, itu yang konteksnya nggak boleh dihilangkan pada saat kita menganalisis. Ya. Nah, ini untuk dosen tamu kan kebetulan beliau ini karena Jumat kan hanya sampai hari ini ya, terus penuh juga beliaunya, jadi tidak bisa hari ini. Jadi nanti saya sarankan Anda baca-baca dulu ya tentang appraisal ya, critical appraisal untuk artikel. Ya, coba-coba karena nanti setelah libur ini kan harusnya sudah mulai latihan ya, harusnya sudah mulai latihan mengkritik suatu artikel. Ya tadi basicnya di BRP sudah ada tuh linknya, link topik ya untuk apa namanya critical appraisal. Selanjutnya Anda bisa baca dari referensi, terus coba-coba mengkritik ya. Nanti akan pas ada dosen tamunya itu sudah ada, nanti bisa langsung bertanya gitu karena Anda sudah pernah melakukan, mungkin ada kendalanya, ada yang nggak paham bisa langsung ditanya. Ya jadi kita latihan dulu baru mendapatkan teorinya gitu ya. Itu ya karena lumayan libur ya kalau nggak digunakan sayang ya. Ada lagi pertanyaan ya nanti mungkin ya kalau untuk yang kelompok tutor saya dan S3 semua, kalau apa dalam reviewnya itu melibatkan kualitatif, mungkin saya bisa memberikan khusus untuk teman-teman yang tadi yang riset kualitatif itu ya, kita coba sama-sama mensintesis studi tersebut. Ya, tapi saya sarankan pakai integratif ya, jangan metasintesis. Kalau metasintesis kan semuanya kualitatif. Kalau integratif kan ada kombinasi antara kuanti dan kuali. Baik, Oke, Ibu. ada pertanyaan? Ya, jadi tadi untuk teman-teman yang S2, untuk pas searching apa namanya literatur, kualitatif dieksklusikan ya, dieksklusikan. Ya. Kalau seandainya nanti untuk kebutuhan tesis ternyata ada yang kualitatif ya lakukan sendiri, ya lakukan sendiri, nggak di mata kuliah ini. Ya kita udah kasih yang gampang, jangan cari yang susah ya. Ada lagi? Bu izin Bu, untuk yang kualitatifnya berarti nggak ada batasan untuk metode penelitiannya kan Bu? Kalau di systematic review Bu? Aduh saya bingung, saya tadi udah bolak-balik ngomong systematic review itu nggak ada kualitatif. Kok Anda nanyain Nggak, begitu maksudnya lagi? yang kuantitatifnya Bu. Maksudnya kenapa kuantitatif? Eh, maksudnya metodenya ada yang RCT atau ada yang cohort, ada yang lainnya, berarti nggak apa-apa kan Bu selagi dia kuantitatif gitu. Iya, kan tergantung kebutuhan. Ya itu kan Iya Bu. kemarin di latihan searching sudah diikutin ya langkah-langkahnya ya. Salah satunya itu kan kita mencantumkan kriteria inklusi dan eksklusi atau jenis artikel yang mau kita ambil. Baik Itu Bu. ya. Jadi semuanya silahkan. Yang penting kuantitatif tidak kualitatif. Ya kalaupun studi yang kita ambil ada yang menggunakan mixed method. Nah, itu nggak apa-apa dimasukkan aja, tapi ambilnya hasilnya yang kuantitatif, bukan yang kualitatif. Gitu? Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya. Jadi silakan ini masih punya ada waktu karena dosen tamunya tidak ada untuk mandiri ya melanjutkan apa-apa yang kemarin belum selesai. Dan coba tadi ya tugasnya tuh
membaca-baca tentang critical appraisal ya. Jadi itu ada beberapa tool ya, tool jadi untuk menilai secara kritis suatu artikel ya. Jadi dipilih aja toolnya yang mana, tapi ada justifikasinya ya kenapa memilih itu. Misalnya lebih mudah dipahami, pertanyaannya lebih sedikit, terus bisa menggambarkan secara keseluruhan dari kualitas dari artikel tersebut ya, jadi ada justifikasinya. Ya nanti mungkin saya lengkapin. Jadi baca dulu materinya ya, baca dulu materinya. Nanti pada saat latihan kita diskusikan kira-kira yang belum paham apa. Coba latihan dulu sendiri 1-2 artikel ya. Nanti kalau ketemu sama dosen tamunya bisa langsung tanya ya, karena kalau sudah melakukan kan sudah tahu kendalanya yang nggak dipahami yang mana, daripada sama sekali belum melakukan. Jadi diharapkan ini dosen tamunya nih kebetulan Prof. Indah ini baru saja menjadi guru besar ya tahun lalu. Beliau itu kalau di rankingnya rankingnya untuk bidang beliau ya di Indonesia itu kalau nggak salah masuk 50 besar ya. Masuk 50 besar beliau. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan kan, dan bilang agak susah juga ya ngetek waktu sama beliau. Ya mudah-mudahan itu yang saya berikan pagi ini. Bisa ini di rumah semua Pak, ada yang di kampus? Di rumah, Bu. Di rumah Di ya. kantor, Bu. Di Ya kantor, Bu. bisa melanjutkan sampai jam 11, terus boleh misalnya sebelum sholat Jumat tiduran dulu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.